Pernahkah Anda merasa bahwa yayasan yang sudah berdiri lama bisa terus berkembang tanpa perubahan? Mungkin saat ini hal itu justru bisa menjadi awal dari sebuah kemunduran. Sebelum tahun 2000, masyarakat mengenal yayasan sebagai lembaga sosial dan pendidikan tanpa banyak pilihan. Pesantren atau sekolah hanya soal tradisi saja, bukan soal kurikulum atau fasilitas. Marketnya masih hijau, jadi yayasan cukup pendiri dan santri akan datang dengan sendirinya. Namun seiring waktu kita masuk ke fase yang lebih kompetitif, yaitu tahun 2000 hingga 2010. Meski sedikit pergeseran terjadi, masyarakat masih belum membandingkan banyak hal. Baru memasuki 2010 sampai 2020, teknologi mulai masuk dan orang tua mulai bertanya, anak saya belajar apa di sini? Lulus jadi apa? Fasilitas dan kurikulum mulai jadi sorotan. Pesantren tahfidz mulai naik, yayasan yang inovatif terus berkembang, sedangkan yang stagnan mulai tertinggal. Lalu kita sampai pada tahun 2020 sampai 2025, di mana market sudah cerdas dan over-informed. Anak usia 2 tahun sudah tahu teknologi, orang tua hidup dalam banjir informasi, dan mereka jadi lebih kritis. Segmentasi pendidikan semakin terpecah, dari sekolah teknologi hingga pesantren digital. Tak hanya visi keislaman, yayasan juga dinilai berdasarkan manajemen, transparansi, hingga cara berkomunikasi di media sosial. Pasar sudah sangat selektif dan mereka yang menentukan yayasan mana yang layak untuk bertahan. Lalu, apa yang harus dilakukan pengelola yayasan? Yang pertama adalah berhenti merasa paling benar. Agama tetap nilai utama, tapi cara penyampaiannya harus relevan. Yang kedua, tentukan segmentasi yang jelas dan tajam. Tidak semua yayasan harus besar ataupun serba ada. Yang ketiga, jadikan kurikulum bukan hanya dokumen, tapi janji nyata tentang masa depan anak. Yang keempat, pengelola yayasan harus melek market dan juga strategi, bukan hanya niat baik. Jadi, jika Anda pengelola yayasan, apakah Anda siap untuk beradaptasi dengan pasar yang terus berubah ini? Waktunya berpikir lebih cerdas dan mempersiapkan yayasan Anda untuk masa depan. Jangan tunggu sampai terlambat. Terima kasih.